Nah, itu dia tekanan darah rendah hipotensi saat puasa. Apa ya penyebabnya? Untuk membahasnya, di tengah kita sudah ada Dr. Firlinanda, spesialis penyakit dalam. Pagi dok, apa kabar? Selamat pagi dokter. Puasa dokter? Enggak sih. Oh, lagi puasa. Ketahuan deh. Tapi nggak apa-apa. Tapi ini tuh ya yang pertanyaan semua orang nih masyarakat di rumah pasti. Kenapa sih waktu kalau misalnya kita lagi puasa kok lemesnya berlebihan gitu? Atau misalnya kok lemes banget? Jangan ternyata ada tekanan darah yang rendah. Hei. Nah, makanya dok, ini di masyarakat muncul fakta mitos ya. Yaitu katanya justru puasa yang katanya bisa menurunkan tekanan darah. Ini fakta atau mitos dok? Ini adalah fakta. Fakta. Oke. Betul. Kenapa dok? Nah, terutama nih sebenarnya pada orang-orang yang memang mempunyai darah tinggi nih. Sebenarnya bisa menurunkan si darah tinggi tersebut. Makanya puasa sebenarnya baik pada pasien-pasien yang dengan hipertensi. Karena pada saat kita berpuasa itu kan volume cairan tubuh kita berkurang. Itu juga salah satu faktor yang bisa menurunkan tekanan darah. Terus asupan garam, nah itu kan juga berkurang nih, karena kan kita puasa, biasanya kalau kita nggak puasa di tengah-tengah ngemil inilah, ngemil itulah yang banyak mengandung garam gitu loh. Jadi biasanya konsumsi garamnya tidak terkontrol. Nah kalau pada puasa konsumsi garam juga berkurang, kemudian sebenarnya pengeluaran dari tubuh kita itu dengan berpuasa cepet tuh pengeluaran garam sama pengeluaran elektrolit yang lain, sehingga juga akan menurunkan tekanan darah. Oke, jadi bagi mereka yang memang sudah menderita hipotensi dengan berpuasa makin turun tekanan darahnya? Belum tentu, tapi makanya harus ada beberapa hal yang memang kalau misalnya orang udah punya tekanan darah nih sebelum dia berpuasa dan memasuki bulan Ramadan, ada beberapa hal yang memang harus diperhatikan gitu pada orang-orang yang memiliki tekanan darah sebelum melakukan puasa Ramadan. Nah, ini sesuai nih dok dengan fakta atau mitos selanjutnya. Katanya kalau misalnya orang dengan tekanan darah rendah itu sebenarnya tidak boleh berpuasa nih. Takutnya nanti makin rendah lagi drop gitu. Jadi dijawab nih. Mitos. Nggak apa-apa ya. Alasan aja. Boleh berpuasa. Makanya tadi saya bilang, kalau memang orang-orang dengan punya tekanan darah rendah, sebaiknya memang sebelum melakukan puasa Ramadan tuh kontrol deh ya ke dokternya, itu udah paling benar ya kan. Gimana nih kiat-kiat menghadapi mau masuk bulan puasa Ramadan. Terus yang kedua, tentunya rutin melakukan pemeriksaan tekanan darah secara berkala pada saat bulan puasa ya kan. Jadi mencegah, jangan di tengah-tengah kelayangan bener nggak nih gitu ya, dia lagi tekanan darahnya turun. Ketiga, sebenarnya pada saat sahur dan juga pada saat berbuka, makanannya, menu-menunya tuh harus diperhatikan sekali gitu loh. Kalau orang tekanan darah tinggi kan nggak boleh banyak-banyak garam. Nah kalau tekanan darah rendah boleh garamnya diperbanyak gitu. Jangan lupa minum air putihnya juga harus cukup. Dok, ini terkait dengan makanan dok ya. Nah, kalau mengkonsumsi karbohidrat berlebihan, itu katanya bisa membuat lemes saat berpuasa. Ini fakta atau mitos dok? Itu fakta. Fakta. Karena ya itu tadi kalau karbohidratnya berlebihan, tapi jenis karbohidrat apa dulu sih ya lupa deh. Tergantung jenis karbohidratnya. Kalau misalkan karbohidrat kompleks justru disarankan. Tapi jangan yang karbohidrat sederhana. Tapi lagi-lagi kalau semua yang serba berlebihan kan tentu tidak baik ya. Jadi kalau misalnya karbohidratnya tinggi banget tuh malah kan dia kan akan dipecah. Jadi nanti gula, insulin makin tinggi. Jadi malah nanti cepet lapar tuh pas tengah-tengah puasa. Berarti gitu memang loh, kita hati-hati. juga tetap harus pintar-pintar lah memilih makanan untuk kita sahur, untuk kita buka puasa ya dok ya. Betul. Oke, jadi belum tentu menyebabkan tekanan darah rendah ya dok ya? Si karbohidrat yang berlebihan itu belum sih, bukan ada hubungannya ke situ sih sebenarnya, tapi memang kalau jadi rasa lemas karena jadi rasanya mudah lapar gitu loh, jadi kayak cepet kenyang. Bahkan hati-hati juga kalau pada pasien-pasien yang juga punya penyakit lambung. Nah hati-hati, jangan berlebihan juga nih karbohidratnya, terutama karbohidrat yang sederhana. Dok, ini juga ada yang mengatakan saat puasa itu perbanyaklah konsumsi air putih karena dapat mencegah terjadinya tekanan darah rendah. Ini fakta atau mitos, tapi nanti dok jawabnya. Sesaat lagi kita akan kembali, tetap di Hidup Sehat. Kembali lagi di Hidup Sehat pemirsa. Nah itu tadi ya tips-tips sehat mengenai gimana caranya supaya kita bisa tetap berolahraga nih saat berpuasa. Karena tetap ya dibutuhkan olahraga setiap hari supaya tubuh kita sehat dan fit. Malah puasanya makin
makin kuat gitu. Dan tentunya ya. nih ya, kalau kita memilih waktu olahraga saat bulan puasa itu seperti memilih jodoh, harus tepat dan cocok waktunya. Berat ya pagi ini ngomongin jodoh ya. Tapi nih ya, kalau misalnya ngomongin olahraga itu kan jauh-jauh dari air putih. Betul. Tadi ada nih fakta atau mitos yang belum dijawab nih Dok. Iya. Katanya nih Dok, kita tuh memang harus banyak-banyak konsumsi air putih saat berbuka dan juga saat sahur. Supaya kita mencegah yang namanya darah rendah. Ini fakta atau mitos? Fakta. Tapi jadi banyak pipis juga ya. Iya sih, banyak pipis sih bener. Tapi nggak apa-apa, berarti buktinya nggak apa-apa. fungsi ginjalnya baik kan. Oh iya, Dengan betul, banyak betul, dikonsumsi, betul. banyak juga yang keluar. Tapi memang ini adalah sebuah fakta karena tadi saya disampaikan sebelumnya bahwa kan salah satu faktor yang bisa juga menyebabkan tekanan darah rendah kan kurangnya cairan nih, seperti dehidrasi lah gitu. Maka dari itu kita harus mengkonsumsi air putih yang cukup pada saat sahur, pada saat buka dan tengah-tengahnya kan gitu loh. Tengah-tengah di antara sahur dan beduk. jangan ya antara berbuka dan sahur gitu loh, berbuka dan malam. sahur, abis Nah, taraweh gitu ya Iya, Dok ya. betul. Mungkin ini dijabarin kali ya Dok ya, misalnya pas Sahur berapa gelas pas buka gitu berapa Dok. gelas. Pas sahur 2 gelas yang 2 disarankan, gelas, pas oke. berbuka 4 gelas yang 4 disarankan. gelas boleh. Nah, terus Haus pas banget tuh kayaknya. Benar. Heeh. Terus habis gitu pada saat malam harinya 2 gelas. Jadi 2, 4, 2. Jadi Oh, tetap 8 gelas totalnya Tetap ya. 8 gelas Total minimal tetap loh ya Minimal itu. 8 Kalau gelas misalnya atau- lebih boleh. Oke. Apalagi kalau misalnya sebelum buka puasa olahraga, wah pasti Iya. lebih Lebih lagi tuh banyak ya. lagi Kalau konsumsi misalnya air pengeluarannya putihnya. lebih, kita intake-nya juga harus makin banyak tuh Betul, ya. betul. Jadi Oke. memang untuk supaya kita terhindar dari dehidrasi dok ya. Iya, betul. Nah dok, kalau darah tinggi ini kan kita tidak boleh mengkonsumsi garam. Nah Iya. kalau darah rendah itu harus konsumsi garam yang cukup untuk supaya tidak mengalami tekanan darah rendah dok. Ini fakta atau mitos? Fakta dong, Oh, pastinya. justru fakta. Berapa dok takarannya nih dok? Kalau takarannya gini, kalau misalkan pada memang kalau untuk yang darah rendah tidak ada takaran khusus Iya. ya, tapi justru adanya untuk darah tinggi gitu. Jadi kalau misalkan orang-orang yang sudah mempunyai darah tinggi, disarankan dietnya rendah garam kurang dari 2 gram per hari. 2 gitu. gram Jadi, itu 2 gram tuh adalah palingan tuh sejumput Sejumput. sendok teh Oke. ya. sejumput sendok teh. Iya betul. Nah sedangkan kalau misalkan pada darah rendah ya bolehlah lebih Iya. dari itu gitu ya. Asal jangan terlalu banyak juga, ntar asik banget makanannya ya kan. Jadi boleh lebih dari 2 gram per hari. Iya, nanti kalau Oke. makanannya asin terus nanti dibilangin wah mau kawin nih. Nah kan, ngomongin jodoh, ngomongin kawin. Oke, selanjutnya kita fokus dulu ya Dokter Haikal. Nih, daging nih dok. Seperti iya. daging kambing nih katanya. Ini katanya bisa mengatasi tekanan darah rendah. Ini fakta atau mitos dokter? Mitos. Mitos. Ini padahal ini Karena dipikirnya cukup terkenal ya di fakta. masyarakat Iya. ya. Ini kenapa ya nggak tahu mulainya dari mana selalu si kambing ini daging dikambing dikambing hitamkan. Iya, di kambing hitam kan. Ada dikambing hitamkan lagi. Jadi pertama dia dituduh menyebabkan darah tinggi padahal tidak ya gitu. Maksudnya darah tinggi itu kan banyak faktornya. Itu bukan makan daging jadi menyebabkan darah tinggi gitu, dan tidak serta-merta makan daging menyebabkan darah tinggi. Begitu pula sebaliknya. Tidak juga mengkonsumsi daging kambing itu menyebabkan terapi untuk darah rendah. Nah, tidak. Tapi dianjurkan boleh karena sebenarnya daging kambing, daging sapi gitu ya, unggas dan lainnya itu kan memang merupakan sumber protein nabati yang baik Protein gitu. hewani. Protein hewani loh kok jadi nabati. Protein hewani yang baik gitu loh. Jadi memang ya disarankan pada saat berbuka, pada saat sahur kan kita harus memang mengkonsumsi makanan yang seimbang, baik karbohidrat, protein maupun lemak. Lemak juga bukan berarti tidak dikonsumsi sama sekali gitu, tapi seimbang. Jadi tidak masalah. Ya, ini nggak masalah dok ya. Oke. Kayak saya udah pengen nanya lagi nih Oh soalnya. iya. Soalnya cukup banyak nih orang antusias mengenai darah rendah dok ya. Iya, betul, Nah Dok. kalau darah tinggi ini kan kita tahu bisa menyebabkan komplikasi misalnya serangan jantung, stroke dan sebagainya. Betul. Bagaimana dengan tekanan darah rendah dok? Katanya tekanan darah rendah bisa berakibat fatal. Ini fakta atau mitos dok? Betul, itu adalah fakta. Nah, betul. Nah, tapi tekanan darah rendah yang seperti apa ya, Dok? Gitu maksudnya tekanan darah yang rendah sekali sehingga tubuh kita tidak bisa lagi mengkompensasi dengan baik. Nah, itu yang bahaya karena berarti jantung kita kan kekurangan darah nih untuk memompa dengan tekanan darah rendah. Berarti darah-darah tidak dapat dialirkan ke seluruh tubuh. Nah, itu yang bahaya. Bisa jadi stroke juga bisa karena stroke-nya kekurangan darah, kekurangan oksigen. Darah itu membawa oksigen gitu. Jangan-jangan bisa jadi stroke, jadi penurunan kesadaran,
pusing gitu ya, bisa Ya. sampai mulut berbusa, bisa pingsan. Jadi kalau memang tekanan darah rendah sekali dan tidak bisa dikompensasi oleh tubuh, betul bisa berakibat fatal. Nah, apa nih dok tanda-tanda yang mesti diwaspadai masyarakat kalau memang ini tekanan darah rendahnya bisa menjurus ke hal yang lebih serius? Itu tanda-tandanya tadi ya, jadi mulailah kayak linglung gitu ya, mulai adanya pusing, terus kemudian bisa sampai lemas sekali, terus kalau yang udah lebih berat lagi bisa sampai Pingsan, mulut ya? berbusa, bisa sampai pingsan, bisa sampai penurunan kesadaran gitu ya. Berarti Jadi benar-benar tanda-tanda kekurangan oksigen ya dok ya? betul. Jadi kalau memang punya riwayat tekanan darah sebelumnya dan misalkan melakukan puasa, itu tadi saya sampaikan, lakukanlah pemeriksaan tekanan darah secara berkala gitu. Jadi ibaratnya tuh kayak was-was dan jaga-jaga gitu. Jangan sampai tekanan darahnya terlalu turun atau terlalu drop. Iya. Oke, nah itu ya perlu diwaspadai berarti ya dokter Iya, ya. betul. Nah selanjutnya nih fakta atau mitos bahwa pola tidur yang buruk itu juga dapat menyebabkan tekanan darah rendah. Ini fakta atau mitos dokter? Itu ya bisa dibilang itu fakta deh, ada lah Fakta sedikit ya, Dok, faktanya. ya. Betul, karena kan namanya kita butuh waktu yang cukup untuk istirahat. Ini kayak mata pisau ya, bisa bikin tekanan darah tinggi, bisa bikin tekanan darah rendah gitu. Karena intinya istirahat yang tidak cukup buat tubuh kita tuh butuh beristirahat secara cukup. Jadi istirahat yang tidak cukup, kemudian biasanya bergadang, terus biasanya disertai faktor stres pikiran maupun stres fisik. Nah, itu juga bisa menyebabkan darah rendah maupun darah tinggi. Oke, jadi intinya tekanan darah tinggi maupun rendah itu sama-sama nggak boleh dianggap sepele dok ya? Iya, betul. Nah, tipsnya dok untuk masyarakat supaya masyarakat bisa terhindar dari tekanan darah rendah dan bisa menjalani puasa dengan baik. Ya, tipsnya adalah tadi kalau memang sudah mengenali dulu tubuh sendiri, kalau memang mempunyai riwayat dengan tekanan darah rendah, konsultasikan ke dokter, periksa diri sendiri secara berkala. Tadi asupan makanan sangat harus diperhatikan pada saat berbuka dan juga pada saat sahur. Minum air putih yang cukup, istirahat yang cukup, dan jangan lupa boleh berolahraga. Oh, Ya, Jangan lupa. betul sekali. Tetap ya berolahraga tapi ringan-ringan ya dok ya. Ringan-ringan. Jangan high intensitas ya, lagi puasa, udah gitu lagi pandemi juga ya. Jangan lupa kita masih pandemi. Tetap prokes ya kalaupun Yes, mau tetap olahraga di luar. Dan prokes vaksin ya. dok ya. Oh, vaksin tentu. Booster vaksin. jangan lupa. Booster. Baik jangan dok, terima lupa, kasih untuk ya. penjelasannya. Sama-sama. Terima Terima kasih kasih, banyak Dr. dokter, Haida, Dr. jelas Arlin. sekali. Semoga Betul. bermanfaat ya. Dan selanjutnya nih ya, saya udah kuning-kuning kayak Iya. gini, udah kayak kunyit ya kan. Ini nanti akan ada informasi penting tentang kunyit nih. Iya. Sesaat lagi tetap di Hidup Hidup Sehat. Sehat.